Oke teman-teman, kita akan sambut narasumber kita, sangat luar biasa kesaksiannya. Oke, Ibu Ari Mulyani. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, suaranya bisa agak keras sedikit? Tes 1, 2. Ya, mantap. Haleluya. Iya. Wajahnya bersinar kemuliaan Tuhan karena Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat nyata, ya. Bukan Tuhan yang dituhankan, bukan huruf-huruf yang dituhankan, tapi benar-benar Dia hidup, ya. Dia hidup dan Dia sangat nyata, ya. Itu sebabnya kalau kita percaya Tuhan Yesus, wajah kita akan bersinar. Bukan bersinar karena dicuci air, ya. Kalau dicuci air itu cuma daki yang keluar, itu tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya kalau cuma dicuci dengan air. Itu cuma daki yang digosok-gosok, cuma debu yang nempel, digosok-gosok keluar itu. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, wajah kita diubahkan dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ya, oke, terima kasih Mbak Ari, Anda sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin saya tidak perlu terlalu panjang untuk menguraikan. Anda sendiri yang akan menceritakan bagaimana kisah yang begitu luar biasa. Anda berjumpa dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus seperti seorang bapa yang menuntun anaknya, atau seperti seorang sahabat sejati yang siap menyerahkan apapun yang ada di dalam hidupnya. Oke Mbak Ari, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda, dimulai dari latar belakang dulu. Silakan. Oke. Shalom semuanya saudaraku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyani, saya dari Lampung. Saya mau menceritakan bagaimana saya itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya, saya mau menceritakan latar belakang saya dulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, tapi Muslimnya bukan Muslim yang begitu taat, ya sedang-sedang. Ibu saya sinden, bapak saya juga seniman. Lalu nenek saya itu dukun beranak, melahirkan. Lalu kakak saya yang dari bujang itu sudah menjadi paranormal. Kakak pertama saya laki-laki. Nah, dulu saya masih kecil, itu sekitar umur berapa ya, kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD itu orang tua saya pisah, bercerai. Nah, ibu saya nikah lagi dengan orang lain, bapak saya tetap sendiri. Saya tidak mau ikut ibu ataupun bapak, saya ikut nenek sampai lulus SD. Begitu lulus SD, saya sekolah SMP. Seperti hari-hari orang Muslim umumnya, Muslim umumnya ya ngaji, ya sholat, ya apa seperti itu. Tapi kalau bapak saya itu tidak mengajarkan sholat, tidak. Tapi saya cari sendiri sama kakak saya perempuan, itu mencari sendiri, pergi ke musola seperti itu, karena yang terdekat dari rumah itu musola. Jadi masih kecil-kecil gitu pergi ke musola, ya ikut-ikut belajar ngaji, belajar sholat seperti itu. Ya bisa, cuman ya namanya anak kecil ya bisanya ya bisa aja kayak gitu kan. Lalu setelah saya pindah ke tempat bapak saya sekolah SMP, di situ saya sudah mulai sudah agak mengerti lah sedikit-sedikit ngaji itu, sudah sampai Al-Quran. Lalu kelas 2 itu saya mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sudah hatam 2 kali waktu itu, sudah hatam 2 kali di Al-Quran. Saya tanya sama bapak saya mau ikut sekolah yang di madrasah situ, saya bilang kayak gitu. Lah kenapa, katanya kan karena di situ bisa ada arti dari Al-Quran. Aku kepingin belajar arti dari Al-Quran itu apa. Saya bilang seperti itu. Bapak saya bilang silahkan, dibolehkan, tetapi jangan terlalu dalam, nanti kamu ndak stres. Kamu nanti ndak, ya intinya ndak, jangan terlalu dalam. Begitu. Saya bilang oke. Terus saya seperti biasa, berjalan seperti biasa, pelajaran demi pelajaran saya lalui.
tibalah waktu itu saya ada pertanyaan yang agak mengganjal, agak kurang enak di hati lah seperti itu, tentang waktu itu dibilangnya orang nikah kalau ada masalah itu boleh bercerai seperti itu, tetapi sebenarnya itu dibenci Allah, begitu kan lah. Saya kan ya di situ ada pertanyaan, boleh cerai tapi dibenci Allah loh, kok iso kayak gituin, kenapa, saya bilang kan lah. Terus di situ ada bisa jawab intinya jawabannya ya, tapi nggak masuk lah, nggak enak di hati. Saya ya udahlah, oke lah, karena masih kecil. Lalu hari kemudian juga saya masih bertanya lagi, nah kalau seumpamanya suami istri, nah kalau seumpamanya KDRT seperti itu, kalau KDRT lah nanti gimana ya, pokoknya intinya boleh cerai tapi dibenci Allah, dibilang gitu. Lah ya saya terus cetuk tanya lagi, lah kalau dibenci Allah itu apa enggak masuk neraka, saya bilang kayak gitu kan. Kamu itu loh, jawabannya yang terakhir karena memang mungkin terlalu saya terlalu cerewet, akhirnya jawabannya seperti, kamu tuh loh perempuan, kamu tuh kalau mau masuk surga nantinya ya kamu yang penting ikut laki-laki, maksudnya ikut suami kamu, seperti apapun kamu manut. Ya saya ngeyel, setelah ngeyel di situ saya dimarah-marah, dari marah-marah itu saya ngomong sama bapakku, kalau tadi aku ribut, aku tanya gini gitu nggak ini, akhirnya bapak bilang nggak usah berangkat lagi. Akhirnya oke lah, nggak berangkat, ya saya cuman belajar sendiri di rumah, baca Al-Quran sendiri seperti itu, tetapi nggak lagi ngertiin lagi, takut nanti nggak salah seperti itu kan, takut nanti nggak salah. Nah di situ lulus SMP, karena memang saya mau ngelanjutin sekolah itu nggak ada biaya, anaknya terlalu banyak, jadi saya kerja di umur 15 tahun. Di umur 15 tahun itu saya udah pergi kerja ke luar kota, ya kerja apa aja seperti itu, sampailah sekitar, kalau teman-teman saya itu umur segitu banyak yang sudah pada nikah. Saya sampai umur 18 tahun itu saya belum nikah, ya pernah lah pacaran sekali, tapi nggak lagi, cuman sekitar 4 bulan, tapi nggak mau lagi pacaran. Lalu 18 tahun itu pas waktu saya pulang dari kerja, bapak saya bilang, kamu sudah termasuk dewasa, teman-teman kamu sudah pada nikah, kapan kamu nikah, katanya kan, nanti kamu nggak dibilang perawan tua seperti itu, nah nggak baik katanya kan. Akhirnya dari situ saya doa, sholat, saya doa, saya bilang, aku nggak mau pacaran, kalaupun siapapun nanti yang mau dengan saya, dia berani nembung saya, ngelamar saya langsung, nembung sama orang tua saya terima. Saya mau siapapun itu, yang penting satu masih bujang dan orang baik-baik, saya bilang kayak gitu. Nah benar, itu di umur 18, nggak lama dari situ umur 19 saya ketemu sama orang itu, yaitu suami saya. Dia begitu kenal, ngomong senang, dan aku tantang seperti itu, dia langsung berani ngomong sama orang tua, dan sebulan kemudian dari kenal saya nikah. Jadi cuma 1 bulan perkenalan lalu kami nikah seperti itu. Nah di perjalanan, di saat kami nikah, kami kan sama-sama muslim ya, di perjalanan itu ya namanya orang nggak tanpa pacaran tuh ya kaget pastinya, ya nggak tahu sifat latar belakang seperti apa itu, belum tahu sama sekali, taunya cuman ini orang tua saya, ini kakak saya, ini adik saya, seperti itu doang. Untuk yang lain-lain sifat segala macam belum tahu. Nah begitu mengancik, saya udah langsung hamil ya, langsung hamil di bulan kedua saya nikah, udah nikah itu saya langsung hamil. Begitu saya hamil pertama saya biasa aja, kedua saya bisa, maksudnya bulan kedua setelah bulan keempat itu mulai agak gesekan keluarga itu kuat banget, karena di mertua itu alirannya agak keras sedikit, untuk muslim yang agak keras sedikit. Saya sih ya anggap aja agak keras kayak gitu, karena berbeda banget dengan yang kami
kami lembut seperti itu kan. Kami tidak selalu dengan kata-kata keras, jarang sekali dan udah alirannya lumayan cukup keras. Keluarga itu juga cukup disiplin karena mertua itu pensiun ABRI ya, jadi lumayan disiplinnya tinggi banget. Bukan hanya disiplin dalam hal yang positif, tetapi dalam hal negatif pun KDRT itu mulai seperti itu. Begitu KDRT mulai dan keluarga besar yang pihak suami itu benar-benar tiap hari berantem itu hari-hari seperti itu. Jadi saya merasa nggak nyaman. Begitu saya merasa nggak nyaman, saya ngomong, saya protes kan. Saya protes, saya bilang kayak gini nih nggak bener, masa iya sih keluarga kok kayak gini tiap hari berantem, saya bilang kayak gitu. Itu saya mulai nggak suka, agak nggak sukain lah gitu. Akhirnya saya karena nggak disukain, saya pulanglah ke orang tua saya. Seperti biasalah seperti itu, tapi suami saya memang keras banget. Masih hamil itu saya sering ditendang sampai pernah pendarahan, tapi saya bersyukur walaupun nenek saya itu tidak mengenal Tuhan, tetapi dia punya keahlian di bidang untuk dukun pijit tadi, dukun beranak tadi. Saya cuma lari ke tempat nenek saya dan saya cuma dipegang perutnya, habis itu besoknya udah normal lagi, nggak keluar lagi darah yang pendarahan itu. Nah setelah itu saya seperti biasa lagi, oke lah, sudah dimaafin kayak gitu, seperti biasa lagi. Dan di umur 7 bulannya saya di 7 bulanin seperti biasa umumnya orang 7 bulan, dimandiin kembang, pakai kelapa muda seperti itu. Terus ada marhabanan juga, lalu ada baca surat Yusuf. Kalau laki-laki biar ganteng anaknya, nanti kalau perempuan nanti biar cantik seperti Maria, jadi nanti dibacain di Maria sama di surat Yusuf, itu di Al-Quran ada. Lalu setelah 7 bulan selesai, 8 bulan itu ada ribut besar lagi. Akhirnya suami saya diusir sama mertua. Diusir sama mertua. Karena suami diusir ya otomatis saya ya agak gimana ya, nggak enak gitu kan ya, masa iya suami pergi, masa saya di situ diem aja kan. Akhirnya saya pergi pulang ke orang tua saya. Ternyata suami saya ada di orang tua saya. Begitu. Nah di situ mulai ada sebulan lagi, di situ udah umur 8 bulan lebih sedikit, hampir mau ngelahirin. Berantem lagi sampai saya ditendang lagi perut saya jatuh dari ranjang. Itu benar-benar gelundung. Itu dengan perut besar umur 8 bulan lebih. Seperti itu. Dari situ orang tua marah-marah ya, sampai bilang pokoknya kamu kalau kayak gitu terus nanti begitu lahir udah kamu cerai aja. Seperti itu, kamu keterlaluan banget, dibilang kayak gitu. Kamu nggak ngeliat istri kamu hamil, apalah bla bla segala macam. Saya cuma nangis. Akhirnya saya berangkat ke dokter juga. Saya berangkat ke dokter untuk ngecek semuanya karena kan belum wayahnya melahirkan, takutnya nanti ada apa-apa. Kata dokter nggak ada apa-apa. Jadi saya kembali lagi, saya cuma dikasih vitamin saja sampai mau ngelahirin. Nah begitu ngelahirin ya oke lah, nggak masalah, dengan lahir dengan sehat dan puji Tuhan anak saya normal, tidak ada masalah apapun, walaupun sering pendarahan di umur 4 bulan waktu kandungan sampai 8 bulan juga jatuh. Puji Tuhan anak saya sehat, tidak kurang suatu apapun. Lalu di perjalanan saya pindah lagi ke mertua lagi karena memang belum punya rumah sendiri. Jadi masih sana sini di tempat mertua. Saya bikin gubuk, di pekarangan mertua saya bikin gubuk sendiri. Di situ saya belajar untuk mandiri, belajar untuk berdikari sendiri seperti itu. Nah di situ baru umur 3 bulan saya masuk rumah itu ya, gubuk itu. Nah suami kerasnya tambah lagi. Anak saya yang waktu itu umur 1 tahun itu sudah sering dipukul, sudah sering ditendang, sampai saya itu
untuk ngelindunginnya itu babak belur. Dan kalau suami saya itu menghajar kami, itu orang tua ikut, mertua itu ikut. Yang belain saya cuma mertua laki-laki yang langsung mengambil anak saya gitu. Tapi kalau ngambil anak saya kan otomatis saya tetap dikebuki ya kayak gitu. Nah dari situ apa ya, maaf, apa intinya saya nggak kuat ya, nggak kuat. Lalu mertua itu semakin nggak suka sama saya, yang perempuan terutama. Kalau yang laki nggak ada masalah, yang perempuan semakin nggak suka karena apa-apa saya dibela sama mertua laki-laki, karena memang dilihat saya nggak pernah melawan seperti itu. Nah di situ ibu mertua semakin bikin apa ya, fitnah kayak gitu. Nah di situ saya cuma bilang kalau saya di sini terus saya nggak akan bisa berubah. Tapi aku harus gimana? Saya masih punya anak kecil yang masih butuh disusuin seperti itu karena waktu itu umur 1 tahun. Lalu ada karena memang kecilnya aku itu umur 3 tahun itu indigo ya. Kata mama saya dari umur 3 tahun itu sudah bisa melihat sesuatu, tetapi karena itu masih bahaya saya ditutup. Seperti itu. Kalau dukun itu bisa seperti itu, dia bisa nutup penglihatan itu. Lalu karena itu memang dari lahir, otomatis begitu saya dewasa itu bisa ngebuka lagi, bisa kebuka sendiri. Waktu itu ada sliweran kalau orang Jawa, sliweran ya, apa selalu lalu lalang kayak gitu kan di depan aku, setan entah apa, tapi itu aku lihat setan sih ya, ngomong bisikin kayak gini, kamu pergi aja dari sini, dibilang kayak gitu. Kamu tuh di sini nggak dihargain, kamu pergi aja, kamu cerai aja, katanya kayak gitu. Lah, otomatis kan saya nggak mau ya, nggak mau, anak saya masih kecil, kamu jangan mempengaruhi saya, kamu setan, saya bilang kayak gitu. Dia ketawa, kayak gitu kan. Nah, terbang kayak gitu, ngakak. Nah terus saya kurang ajar kamu, saya bilang kan. Nah dari situ terus saya sholat, aku harus gimana, saya nggak mau kayak gini terus. Lalu di situ saya kok, kakak saya pulang dari kerja itu dia bilang, kamu mau nggak berangkat ke luar negeri, dia bilang kayak gitu. Anak saya masih kecil mbak, saya nggak mau, saya bilang ya nanti disape dulu, kalau memang kamu di situ terus kamu nggak akan berubah, kamu akan gitu terus, suami kamu nggak akan berubah juga, dia bilang kayak gitu. Itu suami kayak gitu, kalau memang kamu nggak mau cerai, kamu harus ngajar suami kamu dengan cara yang tegas juga, dia galaknya galak nggak bener, dia bilang kayak gitu kan, kata kakak saya. Akhirnya di situ anak saya umur 2 tahun, udah lepas susu ya, saya berangkatlah ke Singapura. Karena dulu kan prosesnya agak lama kan, di PT itu persaingannya cukup ketat. Saya berangkat itu di PT sekitar 6 bulan, lalu saya berangkat ke Singapura. Di Singapura sekitar 1,5 tahun karena memang banyak masalah ya, karena memang banyak masalah di rumah. Saya pergi itu bawa masalah, otomatis di pikiran, di hati itu selalu nggak enak kayak gitu kan, selalu merenung anakku gimana, mana waktu itu kan belum ada HP ya, tahun 2003 2004 itu belum ada HP. HP itu masih sangat mahal, ada tapi masih sangat mahal, jadi ya aku belum punya. Lalu juga aku mau ngirim surat itu juga males kayak gitu, malesnya ya karena ngelihat udah disuruh cerai seperti itu, udah disuruh cerai, jadi ya enggak lah, yang penting aku tahu, aku yakin anakku sehat seperti itu. Lalu di situ selama 1,5 tahun seperti biasa pula, karena kan memang kalau dapat majikan Cina, mohon maaf ya, dulu kalau sekarang udah berbeda. Kalau dulu itu enggak boleh sholat, enggak boleh pokoknya banyak hal yang tidak diperbolehkan, banyak hal ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah seperti itu. Dari situ saya kan ya akal ya, punya akal lah dipakai. Saya bawa kain panjang, kalau orang Jawa itu jare. Nah itu saya pakai lengan panjang, kaki
ketutup panjang juga. Nah, jari itu untuk tutupin begini, saya sholat. Karena saya dapat ruangan sendiri, saya dapat kamar sendiri. Jadi setiap malam, karena bisanya sholat cuma malam, kalau siang nggak bisa karena kerja. Jadi setiap malam saya sholat cuma isya, maghrib, sama kalau mau itu tahajud, kalau enggak ya enggak. Tapi saya juga bawa Al-Quran kecil segini, karena Al-Quran kecil segini ini kan bisa disakuin ya, maksudnya bisa masuk tas kemanapun, bisa dibawa seperti itu. Jadi di situ saya setiap malam pun ngaji, nggak ketang cuma di dalam hati atau cuma umi kayak gitu kan, tapi setiap malam saya ngaji. um, di titik yang agak berat banget, hari-hari itu agak berat banget, hari Minggu, majikan itu lagi ada acara, pergi, dia pamit ngomong kalau nanti aku pulang malam seperti itu. Jadi kamu baik-baik di rumah, makan cukup, disediaan juga, terserah kamu makan apa aja silahkan, yang penting anjingnya dijaga, dikasih makan. Dia bilang kayak gitu. Oke, saya bilang. Di pagi, hari Minggu pagi jam 9 itu kan saya kan mainan sama anjing, mereka udah pergi dari jam 7, aku mainan sama anjing jam 9 pagi hari Minggu, itu mainannya keluar ke pagar kayak gitu ya, saya ambil mainan lagi, keluar lagi ya seperti itu. Lalu nggak lama anjing aku itu keluar ee itu yang biasanya itu dia di tempat rumputan, itu ada di plester ya, cubin ya, di cubin. Nah, di situ saya agak gerutu. Saya teriak-teriak, aku agak gerutu waktu itu. Saya bilang, kamu nih loh orang biasanya ngising di sana, di sana, kok kamu nya di sini. Saya bilang kan, saya agak marah kayak gitu. Sambil nyekatin, di situ masih nyekatin lantainya, bersihin itu nya itu, ada suara manggil saya. Dibilang, Ari, dibilang kayak gitu kan. Ih, apa itu? Kok ada suara? Ya, saya pikir setan ya, karena udah bisa melihat, tetapi nggak tiap hari juga, maksudnya hal-hal yang perlu saya ungkapkan mungkin saya bisa, tapi kalau enggak ya enggak, seperti itu. Saya nggak mau, karena kalau ngeliat setan tuh capek, badannya capek banget seperti itu. Jadi di situ kok ada suara saya gitu kan, tapi kok Jawa, nggak mungkin, udahlah tak cuekin lagi. Nah terus suara itu ada lagi, manggil lagi, Ari katanya kan, Nduk katanya. Terus kok Nduk sih, siapa sih, alah bodo amat lah, saya bilang kayak gitu. Saya bilang itu, saya cuekin, saya main seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Sore hujan nih, hujan, karena kerjaan udah selesai semua, otomatis saya mainan lagi sama anjing kan, mainan lagi. Setelah mainan, bola itu keluar lagi di garasi, luar garasi kan. Nah saya keluar ambil, setelah ngambil hujan tambah deras, saya mau masuk kan, nggak tahu kenapa kok bisa nggak bisa ngebuka kayak gitu kan, nggak bisa ngebuka. Saya cuma diem depipil ya, ngiup ya, berteduh di pagar kayak gitu kan. Nah, situ anjingnya nyamperin saya sambil gini-gini kan, pegang kaki saya kan, sambil kayak intinya manggil masuk kayak gitulah. Nah terus saya cuma elus-elus kepalanya, ya nanti ini bentar lagi mungkin bisa dibuka, saya bilang ini susah dibuka. Nggak lambat dari situ suara itu manggil lagi yang pagi tadi, Ari masuk katanya kan. Nah terus, loh kok ada suara lagi sih, saya bilang. Ya kan saya yakinnya apa, kenapa kok saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa, dan saya nggak kenal siapapun di situ kan, nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya, siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ, siapa lo panggil terus dari tadi, kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka, bisa, pintu itu bisa kebuka, langsung aku masuk ngikutin suara itu. Ke belakang, dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang, dia bilang ngacau, berkaca kayak gitu kan. Nah karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya kacanya kan bulat tuh, saya ngaca, saya kaget di situ. Loh kok kamu, saya bilang kan. Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh kok kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Yesus, saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku?
Saya bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini. Dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, ih anak aneh, gak mungkin lah. Kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen, saya tuh kan Islam. Gak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Mau apa? Mau ada apa? Katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang. Kamu sekolah ya. Dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang, saya bilang kayak gitu. Dari situ saya dari begini tersenyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah wong Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya. Lah wong saya ini apa ya? Lah harusnya kan orang apa ya? Yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah atau leluhur yang lain kah, kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur-leluhur yang lain, yang pendahulu-pendahulu yang nabi-nabi yang lain. Lah ini kan Yesus ya, nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel ngomong sendiri, ngomong nggak mungkin. Tapi di sini inget terus, di ini inget terus. Aneh, inilah aneh itu apa aneh. Yesus nemuin aku, oh aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini tuh ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu. Ya, tapi belum mengerti ya, belum mengerti. Beberapa hari kemudian, waktu itu kan saya sholat, saya cuman ngomongnya doanya gini, uh, uh, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus dengan nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ada apa dengan, sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik, kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang di ini kan di Muslim ya, karena memang saya Muslim ya, apa yang di ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin, kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Nah, di saat itu karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali, berkali-kali nggak kerasa sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan, tapi aku mau tidur dulu. Karena apa, kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, mas, nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah saya tidur sekitar 2 jam, jam 2 aku ngidupin alarm kan jam 2. Saya bangun, begitu saya bangun saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah begitu saya sholat tahajud, di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dipegang terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu, jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk
udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu. Di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus, di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu. Jawabnya dia kayak gitu. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, gitu kan? Kamu siapa? Dijawab, aku bapakmu. Akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, dibilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai nangisnya cukup lama. Lalu saya ingat saya masih sholat belum salam, saya salam kanan salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping begini, diginiin. Tenang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti, karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang luar biasa. Saya merasakan kasih sayang Bapak yang benar-benar, ini loh, Bapak yang sesungguhnya. Waktu itu saya sempat ngomong, Bapakku itu di rumah, kamu nggak mungkin Bapakku, karena Bapakku di rumah. Kamu kan roh, saya bilang. Nggak mungkin. Aku tahu kamu roh, tapi kamu beda, kamu baik banget sama aku, saya bilang. Sebenarnya kamu tuh siapa? Bolak-balik, padahal sudah dijawab aku bapakmu, tapi aku masih tanya terus. Lalu terakhir malam itu dia bilang, besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong sekolah, gitu kan. Lalu saya semalaman itu dari jam 2 sampai pagi, sampai subuh saya nangis. Nangis itu kayak meluapkan unek-unek, kok aku begini ya, kayak curhat gitu lah, kayak curhat. Dia cuma beginiin, iya, kayak gitu aja. Lalu sampai pagi
saya sholat lagi kan, saya sholat lagi subuh seperti biasa. Nah, hari-hari itu saya merasakan sukacita, unik, nyaman kayak gitu kan, nyaman di hati itu nyaman. Tapi di sini masih bertanya terus. Di sini masih bertanya, saya bilang, sebenarnya ada apa sih dengan aku, kok Tuhannya orang Kristen tuh nemuin aku kayak gitu, kok Yesus ini nemuin aku, sebenarnya ada apa dengan aku. Tapi nggak apa-apa lah, saya bilang, yang penting orang itu baik kok, walaupun kata orang itu ini roh itu roh ini, tapi aku ngelihat roh ini satu ini baik banget sama aku bisa curhat, aku nggak takut, nggak seperti setan yang lain seperti itu kan, roh-roh yang lain yang dia suka nakut-nakutin, dia suka ngagetin, dia suka pokoknya mempengaruhi hal-hal negatif. Ini yang saya rasain beda. Lalu di situ di hari berikutnya, waktu itu hari apa ya, Minggu kalau nggak salah ya, Minggu lagi tuh pagi majikan tuh pergi lagi. Tapi waktu yang hari Minggu kedua itu saya nggak mainan sama anjing, tidak. Cuman hari itu majikan bilang, kamu hari ini istirahat, kamu nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya kamu hari ini istirahat total. Dia bilang kayak gitu. Jadi di situ saya kan nggak ngapa-ngapain, di dalam kamar, paling keluar cuma makan kayak gitu, nanti masuk lagi ke dalam kamar tiduran. Nah, di saat itu saya duduk sambil baca Al-Quran ya, lalu saya tuh ngomong gini, kalau memang kamu benar Bapakku, sebenarnya apa sih yang membuat orang Kristen itu menyembah kamu, saya bilang kan. Dia datang, langsung kayak langsung ada aja di sebelah aku. Dia bilang, sini, kata dia kayak gitu. Datang lagi, saya bilang kayak gitu kan. Gimana? Aku pengen tahu, saya bilang, kenapa kok orang Kristen itu nyembah kamu? Sini, buka tangan kamu, dia bilang kan. Saya buka tanganku seperti ini, seperti orang berdoa begini. Lalu kamu lihat dalam-dalam di tangan kamu mau masuk di dalam. Seperti itu saya resapi, seperti saya itu masuk ya, roh saya itu kayak dibawa masuk kayak gitu. Nah, di situ dibawa ke alam lain ya, dibawa ke alam lain, saya dilihatkan kayak layar lebar banget, tetapi saya ada, cuman itu di masa lampau kayak gitu kan, di masa yang cukup nggak ngerti kayak gitu kan. Di situ begitu masuk itu pertama kali gelap banget. Saya kan takut ya, saya langsung gandeng tangannya Bapak kan, karena tapi begini ini bisa kepegang. Tapi anehnya lah, saya bilang kayak gitu kan, roh ya, tapi kok aneh, tak tarik gini kok kepegang kayak gitu kan. Nah, terus takut, jangan takut katanya kan. Oke, coba perhatikan, kamu cukup melihat. Nah, begitu itu hitam pekat ya, pokoknya hitam. Terus nggak lama kemudian ada putih ya, ada putih, ada hitam. Lalu di situ ada air, lalu di situ ada angin. Begitu ada angin, di situ ada kayak debu tanah kayak gitu tuh, gerumpel, itu bentuk bulatan. Lalu di situ satu tuh tumbuh-tumbuhan kayak rumput, pohon kayak gitu, tumbuh satu-satu. Nah, lalu nggak lama dari situ ada binatang 1, 2, 3 kayak gitu kan, semua binatang ada. Lalu nggak lama dari situ angin besar tuh kayak gitu kan. Begitu angin besar itu tuh kayak debunya itu kan kayak angin puting beliung apa sih. Nah, debunya kan naik tuh. Itu kayak bentuk sesuatu. Begitu bentuk sesuatu langsung pup, kayak taruh aja di tanah ya. Ditaruh di tanah itu berbentuk manusia. Lalu di situ berdiri dan hidup seperti biasa. Saya bilang, itu manusia kayak gitu, saya bilang kan. Lalu dari situ nggak lama kemudian dia kayak ditidurin gitu, plek kayak gitu kan, ditidurin. Ini kayak ngambil sesuatu di dada sebelah kiri, bunyi tak
kayak gitu. Bunyi tek, terus habis itu ditaruh di sebelah laki-laki itu, ya manusia yang pertama tadi, di sebelahnya terus wujud tutut kayak kebentuk aja, bentuklah manusia lagi dan perempuan, ada rambutnya panjang. Nah, saya bilang, hah? Ini laki-laki, ini perempuan, ini apaan? Saya bilang kan, Pak, ini apa? Cukup kamu lihat saja. Ya, saya akan bertanya terus, tapi ya cukup kamu lihat saja, seperti itu jawabannya itu. Lalu di masa itu melahirkan 1, 2, 3 banyak manusia, satu berdatang, maksudnya nambah-nambah lah manusia, begitu nambah-nambah nggak lama di situ ada meja ya, kayak meja kayu kayak gitu, lalu ada hewan itu ditarik masuk ke meja itu, ditaruh di atas meja itu, ada kambing domba itu dipotong, terus kayak gitu kan, dipotong itu darahnya itu benar-benar seger banget, kayak gitu kan, seger banget. Nah, darah itu ditampung di mangkok ya, kayak di mangkok lah, anggaplah mangkok, tapi itu kayak kayak kulit kok, ada kayak kulit gitu. Nah, itu dioles-olesin di pintu-pintu rumah gitu. Nah, dioles-olesin di pintu-pintu rumah. Lalu nggak lama dari situ beda masa lagi, ada air angin yang begitu besar, air kayak gitu kan, tinggi, gemuruh besar banget, tinggi banget. Nah, dari situ kayak mau ngenain ke aku, tapi aku nggak kena kayak gitu kan, ngenain aku, gulung aku gitu, tapi aku nggak kena. Nah, setelah itu muncul dari jauh itu tuh kapal besar banget, kapal besar. Di situ ada masuk binatang, ada manusia juga beberapa orang, nggak banyak, tapi binatang itu lengkap. Lalu ada tumbuh-tumbuhan itu nggak banyak, kalau tumbuh-tumbuhan beberapa kayak gitu kan. Di situ nggak lama terus berbeda lagi kan, berbeda masa, ada lagi aku melihat laki-laki dan perempuannya ini sedang hamil itu naik binatang berkaki 4, saya nggak tahu itu binatang apa. Naik di situ, lalu dia ketok-ketok pintu beberapa rumah gitu, kayaknya nggak dikasih apa, nggak ngerti, pokoknya ketok-ketok itu keluar lagi, ketok-ketok keluar lagi. Lalu nggak lama itu ada di rumah kecil, apa ya, kayak gubuk gitulah, kayak gubuk itu, dia masuk di situ dan melahirkan di situ. Nah, di situ saya melihat, loh Pak, itu perempuan lahirin di situ, kasihan banget, saya bilang kan, saya kasihan banget ngelihatnya. Begitu saya ngeliat kasihan banget, itu kasihan, tolongin lah, saya bilang kayak gitu. Dia cuma bilang lagi, lihat saja, begitu kan. Ya tapi di sini nih kan bingung ya, pokoknya saya teriak. Nah, terus nggak lama itu ada bintang kayak naik gitu, cus gitu kan, di atas itu terang banget bintang itu. Nah, di situ terus beda masa lagi, kejadian demi kejadian banyak banget, apa namanya, bumi itu hancur ya, banyak kerusakan di mana-mana, banyak manusia dibunuh, banyak orang jahat, ada juga orang baik. Lalu ada lagi muncul beberapa orang jahat yang benar-benar bengis banget, dia bawa pedang luar biasa. Beberapa orang itu luar biasa, ngeri banget ya aku ngelihatnya. Lalu ada muncul lagi satu orang, dia enak, orangnya baik kayak gitu kan, orangnya baik banget, dan aku ngelihatnya itu penuh dengan kebaikan lah kayak gitu. Nah, terus yang orang-orang jahat yang bawa pedang, bawa apa tadi itu, kayak cuma digini kayak gitu tuh hilang, hilang kayak gitu, nggak ada aja, hilang gitu kan. Nah, terus yang baik ini ada di situ, ada sampai beberapa masalah kayak gitu kan. Lalu berganti masa lagi, itu bumi gundul, bumi nggak ada apa-apa lagi, hancur. Setelah itu muncul di laut itu kayak binatang-binatang yang aneh, kayak kepalanya manusia tapi badannya binatang.
nanti badannya manusia, nanti kepalanya binatang. Ada yang seperti itu beberapa, dan itu besar-besar sekali. Nah, sampai situ saya langsung ditutup mata saya, diginiin lagi. Cukup, nanti kamu pergi ke Hong Kong, kamu belajar. Kamu akan mengetahui apa yang sudah kamu ketahui saat ini, nanti kamu belajar di sana. Dia bilang kayak gitu. Lalu di situ saya dibawa kembali ke badan saya lagi. Saya masih seperti ini. Saya langsung amin gitu kan, amin. Saya cuma bilang, ada apa dengan saya? Itu saja. Besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong. Nah, karena kan saya hari-hari itu agak aneh ya, bicara sendiri lah, apalah kayak gitu. Orang melihatnya saya gila. Ya, saya pulang di perjalanan itu dibilang saya gila. Padahal majikan saya baik, majikan saya kepengen ngobatin saya seperti itu. Tapi saya bilang enggak, bapak saya nyuruh saya pulang. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya oke, diizinkan, tetapi dengan satu syarat, kamu harus tanda tanganin kalau kamu memang minta pulang. Walaupun ini saya mau ngobatin kamu. Iya, saya akhirnya tanda tangan, nggak ada tuntutan sama sekali lah, intinya seperti itu. Saya pulang ke Indonesia, di perjalanan saya dibilang gila, tetapi puji Tuhan, duit semua yang dikasih majikan utuh, tidak kurang sepeser pun, kecuali untuk perjalanan saya pulang, naik travel, sama untuk makan di jalan. Itu saja. Lalu begitu saya sampai pulang di rumah, karena kakak saya tadi paranormal ya, diobatin sama kakak saya. Kakak saya bilang, kamu cari paranormal lain, karena maksudnya kalau sedarah itu kurang bisa lah, seperti kurang bisa nyatu lah obatnya, kurang gimana lah, aku nggak ngerti juga, intinya. Terus di situ saya diobatin tempat lain. Nah, di tempat paranormal itu saya diobatin pakai obat. Ya, pakai obat itu jamu-jamuan kayak gitu, tradisional, disuruh minum. Lalu direfleksi juga. Direfleksi itu saya menemukan, bukan saya, tapi yang merefleksi saya itu menemukan sesuatu di sini, katanya kurang baik, ada sesuatu di sini, sarafnya yang kurang baik. Akhirnya di situ dibenerin. Setelah itu 3 bulan proses penyembuhan saya itu 3 bulan, saya dinyatakan sembuh. Begitu saya dinyatakan sembuh, bapak ngomong lagi, ayo sekarang waktunya kamu berangkat ke Hong Kong. Seperti itu. Saya berangkat lagi. Akhirnya saya berangkat lagi. Saya udah ketemu sama anak juga, tapi waktu itu sudah bilang, kalau mau cerai ataupun tidak, nanti saya nggak mau mikirin itu. Saya pokoknya mikirin saya dan masa depan anak, biar aku nggak mau lah, intinya saya nggak mau cerai, tapi nggak tahu nanti, itu masih gantung. Nah, saya berangkat ke Hong Kong, ke Hong Kong di PT sekitar 3 bulanan. Di 3 bulan saya berangkat ke Hong Kong itu sekitar 1 minggu di Hong Kong itu saya disuruh holiday ya sama majikan itu. Di sana aku dikasih holiday tiap minggu. Saya bilang, karena hari itu memang baru seminggu, saya nggak tahu mana-mana ya, akhirnya saya bingung dan saya nggak mau keluar. Tapi saya dimarahin sama majikan. Dia bilang, kalau kamu nggak mau keluar, nanti saya yang didenda sama pemerintah. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak akan lapor kok, karena memang aku belum ngerti mana-mana, aku nggak lapor kok, aku bilang kayak gitu. Satu, saya belum punya uang, yang kedua saya belum tahu mana-mana. Akhirnya karena dia bilang belum punya uang, dia kasih uang saya $100 waktu itu, $100 Hong Kong. Kamu kalau mau keluar ini kamu pakai, katanya kayak gitu. Akhirnya saya bilang persetujuan, hari ini saya nggak keluar, tapi minggu depan oke, saya keluar. Nah, di hari minggu ke depannya saya ngomong kan, saya mau keluar kemana, saya nggak tahu mana-mana. Akhirnya saya ingat lagi, bapak yang sama aku masih ada nggak ya, gitu kan? Karena kan waktu itu kan tidak boleh terlalu dikeluarkan lah, kalau ada apa-apa cuma ngomong di dalam hati kayak gitu kan. Akhirnya di situ karena saya saking bingungnya, saya masuk kamar, saya cuma mau, bapak masih ada nggak sama aku, saya bilang kayak gitu kan. Masih ada sama aku nggak, kayak gitu kan. Ada aja, langsung ada aja. Dia bilang, ada apa? Dia bilang, saya mau keluar tapi saya nggak tahu mana-mana. Iya, keluar sama bapak. Nah, di situ
beneran? Ya, besok keluar sama bapak. Dia bilang kan, karena sudah ngomong kan ya, udah janjian kan, kayak gitu, udah janjian. Akhirnya pagi jam 8 saya keluar, bapak itu sudah nunggu di depan pintu, udah nunggu. Dia bilang, ayo katanya kan, bapak tapi aku ragu nanti aku kalau kesasar gimana? Kata dia kayak gitu kan, senyum kan. Terus saya bilang, enggak deh, enggak, aku yakin kok waktu itu aku dibawa dari Singapura nggak kesasar, sampai sini pun saya nggak kesasar, pasti aku nanti juga nggak akan kesasar, saya yakin. Saya bilang kayak gitu. Lalu di situ, nanti saya berjalan di depanmu, dibilang kan, kamu ngikutin aku dari belakang ya. Iya, kataku kan, saya ngikutin. Jadi dia kemana aku ngikutin aja, belok kemana saya ikutin. Nah, di giliran udah mau nyampe di MRT, nah di situ dia bilang, nanti kamu ketemu anak Filipin, kamu ikutin apa kata dia. Dibilang kayak gitu. Oh iya, beneran di situ ketemu anak Filipin. Begitu ketemu anak Filipin, nanya-nanya, karena memang di situ tempat terkenal ya, normalnya namanya tempat holiday, terkenalnya di Kos BB, begitu kan. Saya ngomong, kalau mau ke Kos BB gimana mbak, saya bilang kan sama anak Filipin itu. Dia bilang, diajarin sama dia gimana caranya masuk ke MRT, gimana caranya beli kartunya, diajarin sama dia nih, gini. Terus kamu mau kemana? Saya mau ke ini, kata dia mau ke gereja. Terus saya bilang, oh ya udah, searah kok, tapi nggak apa-apa, kamu nanti tak kasih tahu. Dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu kan. Di masih mau masuk ke MRT-nya, udah naik ke keretanya itu, saya dikasih tahu lagi, nanti kamu ketemu perempuan, kulitnya begini, kulitnya ya kita nggak ngecat warna ya, kita cerita apa adanya. Jadi kulitnya gelap, rambutnya keriting, orangnya tingginya segini, badannya agak sekel, dia bilang gitu kan. Nah itu kamu nanti ikut dia, dibilang kayak gitu. Saya bilang, ya bapak mah, kataku kan, aku suruh ikut orang lagi, saya bilang kan. Dia anakku, nggak usah takut, dia bilang kayak gitu. Dia anakku, kamu nggak usah takut, ikut dia. Oke, saya bilang kayak gitu. Nah sepanjang jalan saya nggak ngerasa ngelihat orang itu. Saya nggak ngelihat, padahal saya udah cari, maksudnya mata saya tertuju ke lorong kereta itu, nggak ada. Ke sebelah sana juga nggak ada. Aku cuma diem. Akhirnya di situ tibalah di pemberitahuan di stasiun Pinhao, begitu kan. Nah di situ kok dia langsung ada di depan saya, pojokan, dia tidur ternyata. Dia ngulet, dia bilang, udah nyampe ya ternyata. Ya saya kaget, kok orang ini ya, ini berdirinya seberapa ya, nanti kira-kiranya nanti nggak tanya bukan gitu kan. Nah begitu dia berdiri udah nyampe Pinhao nih, saya kaget, oh ya orang ini berarti ya. Saya nanya, mbak orang Indonesia? Iya mbak, saya orang Indonesia. Mbak mau kemana? Saya mau ke Pinhao, ini mau turun. Setelah ke Pinhao mau kemana? Mau ke gereja. Aduh, kok ke gereja sih, katakan. Loh kenapa, saya orang Kristen, hari ini hari Minggu, saya harus ke gereja, dia bilang kan. Terus enggak gitu mbak, ya gimana ya, kenapa? Bapak saya nyuruh saya ikut kamu. Hah? Bapak kamu siapa? Dia bilang kayak gitu. Saya bingung ya, saya nggak bisa ngejelasin. Aduh, bapak saya siapa ya? Saya bilang, gimana aku ngomongnya, aku bingung mbak, katakan kayak gitu kan. Lalu dari situ, yaudah nanti kita turun dulu yuk. Aku dirangkul dari situ, saya turun. Begitu turun di jalan, dia tanya lagi, siapa, bapak siapa? Gini mbak, saya ceritain ya, takutnya nanti kalau nggak saya ceritain sampai nggak akan percaya, saya bilang. Ya udah ceritain kata dia kan. Itu saya ceritain dari awal ya kan, dari Singapura itu sampai itu. Dia bilang, dia nangis. Begitu dia nangis, dia bilang, aku yang dari lahir itu aku belum pernah ketemu, katanya kayak gitu. Aku belum pernah ketemu, ini kamu udah ketemu. Ya iya, ikut aku, katanya kayak gitu, ikut aku. Terus aku bilang, tapi kamu mau ke gereja? Saya nggak mau mbak, saya bilang. Iya nggak apa-apa, aku nanti ke gereja, kamu tunggu di depan ya. Tunggu nggak lama kok, 2 jam aja ya, kata dia.
Iya, kata kan. Begitu iya, saya duduk kan di depan di bawah kan itu lantai 2 kan naik tangga gitu. Jadi saya tunggu di situ, saya dikasih sarapan, saya dikasih buku-buku bacaan biar nggak boring sambil nungguin. Nah, dia naik nih, tak tinggal ya, iya. Begitu dia naik, saya mau buka buku-buku. Saya lapar kata wanita itu. Tak tutup lagi belum jadi buka, saya mau makan. Baru mau buka lagi kok nggak enak ya rasanya. Maksudnya hati ini nggak enak, tak taruh lagi. Nah, lalu di atas itu mulai musiknya udah mulai, ibadahnya udah mulai, terus aku ngerasain kok aneh ya, gelisah gitu, berdiri duduk kayak gitu kan. Lalu saya nanya sama mbak-mbak yang nungguin tempat nasi itu kan, saya nanya, mbak di atas ada apa sih kok ada suara musik, saya bilang kayak gitu. Itu di atas ibadah, dia bilang. Oh, kalau ibadah kayak gitu ya nyanyi-nyanyi. Iya, katanya. Kamu mau naik? Enggak, saya Islam, saya bilang kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, tungguin di situ aja temannya Mbak Santi ya, dia bilang. Namanya Mbak Santi, yang tadi teman aku. Iya, ya udah tunggu aja di situ, dia bilang kan. Saya mau makan nggak jadi, mau ini nggak jadi. Musik itu semakin semakin ini kok semakin enak kayak gitu kan, kaki aku semakin kegerak kayak ngikutin aluran musiknya. Lalu dari situ nggak lama saya lari naik, ini nggak bisa ditahan, kaki nggak bisa ditahan, saya lari naik. Begitu saya masuk ke pintu, karena sebenarnya pintunya tuh kedap suara gitu kan, tapi bisa kedenger gitu kan karena memang di bawah kan. Nah, begitu aku masuk, bapak yang bersama aku di sepanjang jalan itu yang tadinya pakai baju cuman putih-putih aja, itu berubah total jadi baju kerajaan. Mahkota durinya itu berganti dengan mahkota, benar-benar mahkota raja. Dan saya bilang, hah, bapakku ganteng banget. Saya bilang kayak gitu. Begitu saya teriak, bapakku ganteng banget. Kanan kiri mbak-mbak yang asar, kalau kita bilang sekarang asar ya, dia langsung negor saya, mbak lihat apa? Itu saya bilang, saya lihat itu bapakku ganteng banget. Siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa, mbak. Itu bapakku, itu tuh Tuhanmu, itu Tuhanmu, Tuhan orang Kristen, itu Yesus, itu bapakku, saya bilang. Dari situ saya kakiku lemes, kayak ngedrop kayak gitu kan. Begitu kayak apa ya, nggak kuat apa-apalah, nggak kuat. Saya sujud ya, tanpa terasa ini ngalir nangis. Begitu nangis saya dirangkul, digandeng kan, dirangkul gitu sama dua aser. Saya dibawa di tempat duduk, Mbak Santi langsung bilang, sini itu kawanku katanya. Gitu saya duduk di sebelahnya, saya pun nggak bisa duduk di kursi, saya deprok di bawah di lantai sampai nangis dari awal sampai akhir ya. Nah di situ gak lama ada pendetanya masuk untuk khotbah. Yang saya lihat bukan pendeta, tapi yang saya lihat Tuhan Yesus itu sendiri yang naik ke mimbar. Di situ dibilang, aku bapakmu, kamu anakku, aku mengasihimu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada jalan lain, hanya aku jalan itu untuk menuju ke Bapa. Seperti itu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma sepanjang itu nangis. Saya nangis. Ibadah selesai. Pokoknya banyak perumpamaan, banyak yang dikatakan. Tapi yang di sini nih terngiang banget itu. Lalu ibadah selesai. Saya diajak ya. Suaranya bisa agak besar dikit, Mbak. Soalnya Okay. kecil kedengarannya. Oke, silakan. Iya. Lalu di situ saya diajak masuk ke pendeta ya, ke ruangan pendeta. Begitu masuk ke ruangan pendeta, saya diajak cerita, disuruh cerita begitu, ada apa kok. Tadi ada
nuding-nuding di situ ada bapak siapa, dibilang kayak gitu. Ya tadi saya ceritakan, akhirnya saya cerita dengan pendetanya, dengan ibu pendeta, karena laki perempuannya pendeta semua. Saya cerita di situ kalau saya dari Singapura begini sampai tempat itu. Lalu dia bilang, kamu tadi bilang suruh sekolah di sini. Iya, saya bilang, sekolah apa? Nggak tahu. Dia pegang kan, bu pendetanya pegang, sekolah ini bukan, dia bilang. Nggak tahu juga, nggak tahu. Lah terus kamu di sini suruh sekolah apa? Nggak tahu, saya bilang. Gini, di apa namanya, waktu itu saya disuruh melihat, saya ceritakan di tangan begini, langsung Bu Pendeta langsung bilang, langsung buka Alkitab, apa kamu suruh, coba kamu baca ini Alkitab, dibilang kayak gitu kan, coba kamu baca dari pertama, apa yang kamu bisa lihat di situ, dia bilang. Begitu saya baca Kejadian ini, Alkitab pertama kali, lembaran pertama ini, saya langsung nangis, saya langsung nggak bisa ngomong yang anak-anak. Aku bilang, ini yang saya lihat waktu pertama kali saya lihat di tangan saya. Ini seperti ini di buku, kok bisa ini ada bukunya, saya bilang. Kok bisa ini ada bukunya? Di waktu itu saya melihat di tangan aku masuk, saya bilang. Oke, coba kamu tanya sama bapakmu, apa itu sekolah itu yang disuruh, dia bilang. Terus saya ngomong kan, Bapak apa bener ini, saya bilang kayak gitu. Senyum, ngangguk dan senyum. Akhirnya iya, kataku kan, begitu iya. Karena kamu muslim, kamu harus belajar dari nol, dibilang kan, kamu harus belajar dari nol, pengenalan akan Tuhan, seperti apa, siapa itu Tuhan Yesus, dibilang kayak gitu kan. Kamu mau? Iya, saya mau, saya bilang kan. Akhirnya di situ, tapi kamu harus dibaptis, karena kalau belum dibaptis nanti kamu nggak ngerti, dia bilang kan. Oh iya, saya mau dibaptis. Akhirnya dari situ konseling untuk baptis ya. 2 minggu kemudian saya dibaptis. Setelah itu saya masuk sekolah yang Kom 100, karena aku di Bethel, di situ gerejanya gereja Betani ya. Di situ Kom 100 ya, saya normal sih, maksudnya nggak ada masalah apa-apa ya. Saya senang karena apa, yang saya lihat dengan yang di sini selalu klop kayak gitu kan, selalu sama. Berarti yang tak lihat waktu itu, di sini ada, lalu ada perjalanannya begini, ini ada kayak gitu kan. Setelah itu tibalah di pengajaran tentang pernikahan, pelajaran tentang pernikahan. Di situ awal mula dibilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, begitu kan. Lalu di situ saya kan ya kayak, gimana ya, kok lah saya ini korban, maksudnya orang tua saya cerai, bapak saya itu nikah dengan mama saya itu juga sebelumnya udah nikah kan, udah punya anak dan nikah sama ibu saya punya, berarti saya ini apa, saya bilang kan. Lah katanya kalau berbeda itu namanya zina kayak gitu kan. Lah, saya hasil zina. Lah terus tanya lagi, nah terus suami saya juga begitu, suami saya itu ibunya itu istri yang ke terakhir kayak gitu kan, banyak istrinya juga. Lah suami saya juga hasil zina. Lah terus gimana, saya bilang. Akhirnya di situ diajarin banyak. Di situ saya bilang, lalu gimana caranya supaya kami ini tidak bercerai, karena saya memang nggak mau bercerai, tetapi saya juga mau hidup saya benar. Saya nggak mau hidup seperti dulu, dibayang-bayangi dengan masa lalu yang dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, gitu kan. Akhirnya di situ konseling lagi, di situ pelepasan ya, banyak hal-hal yang memang ini dilepasin. Lalu ditanya lagi, kamu mau bagaimana dengan keluarga kamu? Aku nggak mau cerai. Kalau nggak mau cerai, ayo kita doa puasa. Apa maumu untuk suami dan anak kamu? Aku maunya
Tuhan Yesus nemuin suami aku dan anakku secara pribadi. Karena aku nggak bisa nginjilin, aku nggak bisa cerita, gitu kan. Karena aku baru kenal, baru tahu ini, aku nggak bisa ngomong, kayak gitu kan. Di situ, iya, ayo kita doa puasa. Di situ kita doa puasa, dibantu beberapa Bapak pendeta, Ibu pendeta juga ikut doa puasa, dan pengerja-pengerja ikut doa puasa, bantuin 3 bulan. 3 bulan itu saya telepon. Di situ saya udah mulai punya handphone. Ini kan saya ngubungin suami. Ternyata suamiku bilang kalau ditemuin Tuhan secara pribadi, dan anakku juga. Waktu itu anakku sakit, umur 5 tahun sekitar 5 tahun itu ditemuin Tuhan secara pribadi dan sembuh, anakku disembuhkan. Lalu dibilangnya Tuhan Yesus yang nyembuhin aku, dibilang kayak gitu. Dari situ nggak lama suamiku dibaptis, dan waktu 2008 aku pulang, itu anakku dibaptis. Itu begitu Bapak Yusuf, ceritanya bagaimana saya bisa terima Tuhan Yesus. Dipersilahkan Pak. Halo. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Ya. Firman-Nya disebarkan isu bahwa firman-Nya sudah palsu. Ya. Ini orang-orang yang dikuasai roh jahat yang menyatakan Injil yang dipegang itu sudah palsu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ari Mulyani pada malam hari ini, semua yang diperlihatkan itu sama dengan apa yang ditulis di dalam Injil, ya. Sama. Cuman yang herannya, orang yang mengatakan ini palsu, tapi mereka tidak bisa menunjukkan yang asli. Ya, berarti yang palsu yang mana? Berarti mulut orang yang mengatakan palsu, ya. Saya heran betul, tapi memang itu sudah menjadi alur kehidupan. Karena setan suka memalsukan keadaan, setan suka sekali mendatangkan berita hoax, ya. Dari Taman Eden, Tuhan bilang jangan makan buah itu nanti kamu mati. Setan bilang tidak, kamu akan jadi sama seperti Allah nanti kalau kamu makan buah itu. Jadi memang dari permulaan, the beginning of life, dari permulaan hidup itu sudah seperti itu. Jadi ada kebenaran, ada kesalahan, ada Tuhan, ada setan, ya. Setan itu pasti muncul belakangan. Yang palsu itu pasti muncul belakangan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, kenalilah, dan carilah Tuhan yang benar. Supaya Anda bisa terselamatkan. Karena Ibu Ari Mulyani adalah satu bukti di mana Tuhan menyatakan diri kepada dia, sehingga tidak bisa dibantah bahwa dia adalah Tuhan omnipresent. Dia yang maha kuasa, dia yang maha baik, dia yang maha kasih. Dia menuntun seperti seorang anak kecil dituntun. Sampai masuk ke gereja pun dituntun. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya terkagum-kagum, saya hanya bisa suka meneteskan air mata melihat kasih Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, saya tidak ingin berhenti untuk terus bersaksi bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan, supaya sedapat-dapatnya banyak orang juga bisa mengalami hal yang sama, bisa diselamatkan. Ya, bertanyalah kalau malam, ayolah berdoa, sembahyang, ya. Tanya Tuhan, siapa sih yang ciptakan aku sebetulnya ini? Siapa sih yang punya surga? Siapa sih Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia Tuhan yang benar, dia pasti akan menyatakan diri kepada Anda. Cuma asal Anda jangan kaget aja, karena tiba-tiba nanti Tuhan Yesus muncul di depan Anda, ya. Tuhan Yesus nanti muncul, karena dia Tuhan yang maha kuasa, dia sangat paham dengan bahasa hati manusia. Nah, kalau Anda mau buka hati, jangan cuma buka, cuman diikat pikiranmu terus mempertahankan. Nggak mungkin itu kesaksian odong-odong itu murtadin apa itu, ya, kesaksian. Ya, kalau Anda seperti itu sayang sekali.
Ya, sayang sekali. Yang sayang sekali nasib Anda, karena Anda pasti tidak akan pulang ke surga. Tapi kalau Anda buka hati dan mau bertanya siapa Tuhan yang sebenarnya, pasti Tuhan Yesus akan muncul di depan Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendukung narasumber, nomor rekeningnya kami sudah taruh di layar deskripsi ya. Pak Sofyan, jadi mereka ini ada perkumpulan komunitas yang namanya pelayanan untuk diakonia ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang diberkati dan yang ingin mendukung supaya bisa diarahkan ke atas nama Pak Sofyan yang kami sudah taruh di layar deskripsi. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Ari Mulyani yang sudah begitu luar biasa memberkati kita semua. Doa kami buat Ibu semakin dahsyat dan semakin setia dan semakin mengalami Bapa yang benar, yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.